Aduh, banyak banget lagi nih kerjaan. Hah, surat panggilan pajak. Perasaan gue udah bayar pajak deh. Kurang apa lagi ya? Duh, mana gue nggak tahu lagi harus ngapain. Nanya siapa ya? Oh iya, coba tanya Gading deh. Dia kan jago pajak tuh. Eh, apa kabar? Oke, alhamdulillah. Eh, Terserah ya ketemuan Sabi nggak? Gue ada yang mau diobrolin. Oke, oke. Aman kan ya? Oke. Soal tempat gak aman. Gue ntar kabarin ntar. Oke, oke. Siap. Thank you. Ding, oi, tiba-tiba ngajak ketemuan. Gue dapat surat cinta, Ding. Surat cinta dari siapa? Dari dia ya? Bukan, ini tentang pajak, pemeriksaan pajak. Pajak. Ngapain lu? Gue juga nggak tahu, padahal gue juga bayar pajak, nggak pernah telat. Tapi tiba-tiba kalau gue digedor gimana? Kalau kena denda gimana nih? Aduh, gue pusing lagi nih, gimana caranya? Coba lihat. Oh ya ampun, ya ini mah lu surat pemeriksaan kantor. Oh ya guys, wait, sorry, ada yang lupa dijelasin. Sekarang pemeriksaan tuh bukan cuma kantor dan lapangan gitu. Sekarang udah ada yang baru guys, ada 3 berdasarkan PMK 15 tahun 2025. Yang pertama itu pemeriksaan lengkap. Jadi dia tuh pemeriksaan buat nguji kepatuhan kewajiban yang mencakup seluruh pos dalam surat pemberitahuan atau surat pemberitahuan objek pajak secara mendalam. Terus yang kedua, pemeriksaan terfokus. Jadi pemeriksaan buat nguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang terfokus pada satu atau beberapa pos dalam satu pemberitahuan atau surat pemberitahuan objek pajak secara mendalam. Terus yang ketiga, pemeriksaan yang spesifik. Jadi pemeriksaan spesifik itu pemeriksaan buat nguji kepatuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara spesifik atas satu atau beberapa pos dalam surat pemberitahuan. Jadi kalau spesifik tuh kasarnya kalau ada kasus lah ya. Jadi dia investigasi suatu transaksi gitu guys. Oke, balik ke video. Ini berarti lu dipanggil ke sana Dwi buat diperiksa. Gimana caranya? Gue mah nggak tahu yang kayak gitu, Ding. Cuma tahu bayar-bayar doang. Ini tiba-tiba kena pemeriksaan pajak, gimana tata caranya? Say, hold up, wait a minute, something ain't right. Bentar. Jangan tata cara dulu. Ini dokumen apa aja? Gue harus bawa apa aja ke sana? Oh, sebetulnya kalau masalah dokumen sih, ya lu bawa dokumen-dokumen pendukung aja, kayak contohnya laporan keuangan, terus kalau enggak faktur-faktur kalau misalkan lu punya, faktur penjualan, faktur pembelian, terus mungkin SSP, surat setoran, kalau enggak SPT, misalkan bukti lu udah bayar pajak. Terus ya intinya dokumen-dokumen pendukungnya deh, yang bisa ngedukung klaim lu nanti kalau misalkan lagi diperiksa pajaknya. Oke. Oh, kalau gitu mah nih gue jelasin ya dari awal ya. Simpelnya aja tuh yang pertama. Oke, jadi ketika lo udah nyiapin dokumen-dokumen tersebut, sekarang lo itu hanya harus datang ke kantor pelayanan pajak yang udah ditetapkan dari surat yang diterbitkan. Nah, wajib pajak itu dikasih waktu untuk maksimal 1 bulan untuk menyerahkan dokumen yang dibahas tadi. Nah, kalau misalkan ada kekurangan dalam kelengkapan dokumen, KPP akan menerbitkan surat peringatan tertulis untuk tindak lanjut. Nah, setelah dokumen diterima, tim pemeriksa akan melakukan pengujian dan analisis secara menyeluruh. Nah, proses ini itu bisa berlangsung hingga 6 bulan, yang dimana setiap temuan yang diperoleh akan dibahas secara mendetail untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Iya, itu selama setahun saya melakukan transaksi. Ini sepertinya dokumen ini udah lengkap, sudah dicukupkan. Mungkin boleh saya buatkan surat penerimaan dokumen dulu, peminjaman dokumen dulu ya. Oke, ini boleh disimpan dulu. Nanti setelah pengujian maksimal 6 bulan, nanti saya hubungi. Oke, baik. Nanti. Nah, ketika pemeriksaan dokumen sudah selesai dan dokumen dirasa lengkap, analisis akan segera dilakukan dan wajib pajak akan menunggu kurang lebih 6 bulan sebelum dikabari lebih lanjut oleh tim pemeriksa pajak. Pak Dwiki. Iya, selamat siang Bapak. Iya, ini saya Seno dari tim pemeriksa pajak mau mengabari bahwa pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Saat ini SPAP sudah diterbitkan, Bapak boleh cek dan menanggapinya dalam waktu 7 hari Pak. 7 hari ya Pak ya? Iya betul Bapak. Apabila dalam 7 hari Bapak masih dirasa kurang, Bapak bisa memperpanjang lagi selama 3 hari lagi ya Pak. Iya, oke siap Bapak. Oke, nanti segera saya kirimkan tanggapan mengenai pemeriksaan pajak tersebut. Tunggu konfirmasinya Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Iya, siap. Yang lagi sih. Jadi ini
suratnya sudah selesai mas. Jadi kita menemukan temuan ini mas, ada kurang bayarnya di sini, kita menemukan di sini, ini sudah selesai dengan transaksi di sini. Jadi, sama juga ada yang di sini mas, ini artinya kata-kata kita mas, nggak kayak di sini. Hah? Kenapa dendanya segini? Ya emang segitu mas, tarifnya ada di sini. Nah, kira-kira gitu deh prosesnya. Lu udah paham belum? Tapi kalian masih bingung kalau misalkan masih belum sepakat sama hasil pemeriksaan gimana caranya? Tipsnya tuh gampang guys, kalian bisa langsung samperin tim quality assurance-nya aja. Quality assurance di sini akan berperan sebagai penjamin mutu dari pemeriksaan tersebut. Jadi kalian udah nggak usah ribet-ribet lagi, langsung aja ke tim quality assurance, lalu ikuti alurnya.